diskusi yang berjalan sangat konstruktif. Saya rasa ini adalah pertemuan yang juga sangat produktif. Masing-masing kemudian melihat bahwa sebelum melanjutkan videonya, buat kamu yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. 3 daerah di Jawa Timur yang masuk dalam wilayah Surabaya Raya, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik secara resmi telah bersepakat mengajukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus mata rantai virus corona atau COVID-19. Hal itu disepakati usai ketiga kepala daerah tersebut bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar pertemuan tertutup di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Minggu 19 April 2020 sore. Pertemuan itu dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, PLT Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, dan serta PLT Sekda Gresik Nadlif. Mereka juga didampingi oleh Forkopimda setempat. Rapat berlangsung sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Selama hampir 2 jam hingga 16.40 waktu Indonesia Barat akhirnya selesai. Hasil rapat dengan ketiga kepala daerah disampaikan oleh Khofifah. Khofifah mengatakan ketiga daerah sudah berupaya secara maksimal untuk melakukan langkah-langkah pencegahan secara berlapis. Namun, banyaknya kasus positif yang terus bermunculan harus diikuti dengan berbagai hal yang bisa memberikan langkah-langkah yang lebih imperatif. Kami ingin menyampaikan dari diskusi yang berjalan sangat konstruktif. Saya rasa ini adalah pertemuan yang juga sangat produktif. Masing-masing kemudian melihat bahwa ikhtiar yang sudah berlapis ini ternyata harus diikuti dengan berbagai hal yang bisa memberikan langkah-langkah yang lebih imperatif. Maka tadi bersama-sama kami mengambil kesepakatan bahwa hari ini sudah saatnya di Kota Surabaya, di sebagian Kabupaten Gresik dan di sebagian Kabupaten Sidoarjo sudah saatnya diberlakukan PSBB. Masing-masing kota dan 2 kabupaten ini ditambah dengan tim dari Polda dan tim dari Kodam juga dari DPRD akan membahas secara detail dari draft peraturan gubernur yang sedang kami siapkan. Nanti juga akan ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota dan peraturan bupati. Ini akan menjadi satu kesatuan dari kesepakatan kita untuk menyiapkan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik masuk pada PSBB. Tentu ini akan kami teruskan melalui surat resmi kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya kita siapkan peraturan gubernur, selanjutnya akan disiapkan peraturan wali kota dan peraturan bupati yang areanya kita sepakati masuk pada area PSBB. Khofifah mengatakan, kami bersama-sama mengambil kesepakatan bahwa hari ini sudah saatnya di Kota Surabaya, di sebagian Kabupaten Gresik dan sebagian Sidoarjo, sudah saatnya diberlakukan PSBB. Menurutnya, pertemuan itu berjalan sangat produktif dan menghasilkan diskusi yang sangat konstruktif. Masing-masing dari mereka, kata Khofifah, sama-sama memiliki ikhtiar yang kuat. Namun, menurutnya hal itu perlu diiringi dengan langkah imperatif dari Pemprov Jatim. Khofifah mengatakan, dalam pertemuan itu, Risma juga telah membeberkan secara detail penelusuran titik-titik dan pola sebaran virus corona atau COVID-19 Surabaya. Begitu juga Pemkab Gresik dan Pemkab Sidoarjo. Tracing yang sudah dilakukan sangat detail oleh Pemkot Surabaya dan seterusnya. Tapi kita melihat bahwa penyebaran dari COVID-19 baik di Surabaya, di Sidoarjo, dan di Gresik ini menjadi perhatian kami semua, katanya. Maka itu,
Khofifah mengaku akan segera mengajukan permohonan PSBB 3 daerah tersebut ke Kementerian Kesehatan. Namun demikian ia akan terlebih dahulu mematangkan peraturan gubernur atau pergub soal teknis PSBB. Tak lupa dia juga meminta peraturan wali kota atau perwali dan peraturan bupati atau perbub dari 3 daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang akan menerapkan PSBB ini. Ini akan menjadi satu kesatuan kesepakatan kita untuk menyiapkan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik masuk PSBB. Ini akan kami teruskan ke Kemenkes dan kita siapkan pergub, perwali, dan perbub yang areanya akan masuk menjadi PSBB, ujarnya. Sayangnya, saat dimintai komentar soal pengajuan PSBB itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini enggan berkomentar. Ia juga nampak menghindari keberadaan awak media. Sebelumnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah melakukan kajian bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Dalam rapat tersebut, berdasarkan kajian epidemiologi, Surabaya telah memenuhi persyaratan PSBB. Total nilai untuk Surabaya mencapai nilai 10 atau tertinggi dari skala evaluasi. Beberapa hal yang menjadi catatan diantaranya adalah doubling time telah terjadi 4 kali, serta telah terjadi transmisi level 2 dan transmisi lokal maupun lintas wilayah. Lebih lanjut, kata Khofifah, penyebaran COVID-19 di Surabaya sendiri saat ini telah terjadi di 31 kecamatan. Artinya, seluruh kecamatan di Kota Pahlawan telah terpapar. Penyebaran kasus konfirmasi COVID-19 telah terjadi di seluruh kecamatan dari 31 kecamatan di Kota Surabaya. Total kasus saat ini tercatat yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 270 orang, PDP atau pasien dalam pengawasan sebanyak 703 orang, dan ODP atau orang dalam pemantauan sebanyak 1.806 orang. Tak hanya Surabaya, lanjut Khofifah saat ini, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik yang berbatasan langsung dengan Surabaya dan memiliki pola interaksi kewilayahan yang sangat erat, juga menunjukkan kenaikan kasus COVID-19 yang sangat signifikan. Untuk Gresik, dari total 18 kecamatan di Gresik, saat ini ada 11 kecamatan telah memiliki kasus konfirmasi positif COVID-19. Tercatat per hari ini sebanyak 20 orang positif, PDP sebanyak 102 orang, dan ODP sebanyak 1.073 orang. Sedangkan untuk Sidoarjo, dari keseluruhan 18 kecamatan, saat ini 14 kecamatan telah memiliki kasus konfirmasi positif COVID-19. Tercatat ada sebanyak 55 orang positif, PDP sebanyak 118 orang, dan ODP sebanyak 497 orang. Khofifah mengatakan kecamatan-kecamatan di Sidoarjo dan Gresik tersebut merupakan daerah yang memiliki letak geografis yang berdekatan atau merupakan daerah perbatasan dengan Surabaya.